Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 7 November 2022, Senin, Pekan Biasa ke-32, disusun dan dibawakan oleh Frater Iwat Mara SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 17 ayat 1 sampai 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menurut perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Iman sebagai Kekuatan untuk Mengampuni. Injil hari ini mengisahkan 2 hal utama yang disampaikan oleh Yesus, yakni pengampunan dan iman. Tentang pengampunan, Yesus bersabda, "Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia." Dalam hal iman, Yesus pun bersabda, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Bagi Yesus, iman haruslah menjadi dasar atau kekuatan bagi manusia untuk mengampuni sesamanya. Untuk mengampuni, seseorang membutuhkan iman yang teguh akan Allah yang berbelas kasih. Selain mengampuni, dengan iman yang mendalam akan Allah tersebut, manusia sungguh-sungguh menjadi sesama bagi orang lain. Artinya, bahwa sebelum memberi pengampunan, sebaiknya ia berani menegur orang lain yang melakukan hal-hal yang menyimpang dari kehendak Tuhan, agar orang tersebut dapat menyesalinya dan kembali pada jalan yang benar.
Dan bagi Yesus, untuk semuanya itu dibutuhkan iman yang teguh akan Allah. Manusia harus sungguh menyadari bahwa Allah yang ia imani adalah Allah yang berbelas kasih dan selalu menerima setiap orang yang ingin bertobat dan kembali kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Manusia sukar untuk menegur orang lain yang menyimpang dan memilih untuk diam terhadap realitas penyimpangan tersebut. Mulutnya dibungkam oleh sikap egois, malas tahu, kurang peka, cuek, dan sikap-sikap negatif lainnya. Selain itu, seringkali juga manusia menjadi pribadi yang pendendam, sukar untuk mengampuni orang lain yang bersalah, sekalipun orang tersebut sudah memohon maaf dengan sungguh-sungguh kepadanya. Realitas semacam ini dipengaruhi oleh satu hal, yakni manusia tidak sungguh-sungguh menghayati iman akan Allah. Manusia belum menyadari secara penuh akan kerahiman Allah. Selain itu, hal tersebut terjadi juga karena manusia belum mengikuti kehendak Tuhan dan belum mendekatkan diri kepada Allah secara total, sehingga hal-hal yang negatif bersarang dalam dirinya dan menjadi batu sandungan baginya untuk berbuat baik, khususnya dalam menegur orang yang bersalah dan memberi pengampunan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang dikasihi Tuhan. Kita tentunya tidak hidup seorang diri saja. Kita hidup bersama dengan orang lain dengan karakter dan sifat yang tentunya berbeda pula. Tentunya pelanggaran atau penyimpangan ataupun pertengkaran di antara kita pasti ada. Namun, hendaknya semuanya itu tidak mengubah kita menjadi pribadi yang pendendam, sukar memaafkan, dan menjadi pribadi yang egois. Oleh karena itu, iman yang mendalam kepada Allah merupakan satu kekuatan untuk bertindak atau berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Iman kepada Allah tersebut yang memampukan kita untuk membuka mulut ketika melihat orang lain melakukan penyimpangan dari kehendak Tuhan dan menegurnya sebagai saudara. Iman itu juga yang membentuk kita menjadi pribadi yang pemaaf, tidak egois, menjadi lebih peka dan peduli dengan orang lain, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi sesama bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Dan iman tersebut juga akan menjadi lebih matang ketika kita sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah dengan doa, menghayati firman Tuhan dalam kitab suci, dan kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, syukur atas rahmat dan kasih-Mu yang selalu Engkau anugerahkan kepada kami. Semoga dengan rahmat-Mu itu, kami sanggup mengampuni sesama kami yang berbuat salah kepada kami dan semakin mencintai sesama dalam hidup harian kami. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian.
Amin. Dalam satu hati di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai buang baju, subat tunggu bagus.